see to figure you out. If I can have you now, that's what I'm about. I think you might be the wrong person. Want me do my two-step. Halo guys, jumpa lagi di channel aku, R.A. Natasha R. Sabutri Salsabila. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas mengenai aspek-aspek dalam penggunaan informasi. Sebelum aku menjelaskan lebih dalam, apa kabar nih semuanya? Gak kerasa ya, udah 7 bulan lebih di rumah aja. Apa aja sih yang berubah? Yang pertama, jelas rajin pakai masker, selalu membawa hand sanitizer, dan menghindari keluar rumah untuk hal yang gak perlu. Yang kedua, di masa pandemi seperti ini, hampir semua aktivitas dilakukan secara online, bukan? Dan bahkan, aktivitas pembelajaran pun yang dulunya dilakukan secara tatap muka, sekarang dilakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Ya, semoga saja pandemi ini segera berakhir ya, dan kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah, di masa pandemi seperti ini, semua aktivitas dilakukan secara online, bukan? Nah, maka dari itu kita pasti membutuhkan media internet untuk mendapatkan atau mencari sumber-sumber informasi. Di era saat ini, teknologi dan komunikasi berkembang sangat pesat, bukan? Bahkan, hampir gak bisa lepas dari kehidupan kita. Setiap orang pasti dengan mudah mendapatkan informasi atau mencari informasi melalui media internet. Tetapi, kita juga harus bisa loh memilah-milah atau mencari informasi yang tepat dan berdasarkan dengan fakta. Mengapa? Ya karena saat ini tuh banyak sekali loh masyarakat yang mengedarkan atau menyebarkan berita-berita hoaks. Nah, maka dari itu aku kasih tahu ya, dalam penggunaan informasi kita juga harus memperhatikan beberapa aspek loh. Ya, seperti aspek etika, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, kalian tahu nggak sih tindakan apa aja sih yang bertentangan dengan aspek dalam penggunaan informasi? Apa ya kira-kira? Yang pertama, ada aspek etika. Etika sendiri ini adalah seperangkat moral yang mengatur tingkah laku manusia dan dasar kemajuan peradaban. Kemajuan peradaban suatu masyarakat diukur dengan etika yang dilakukan masing-masing individu. Nah, contohnya tuh seperti cyberbullying. Apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying itu adalah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui media komputer atau media peralatan elektronik lainnya. Cyberbullying itu meliputi apa aja sih? Cyberbullying itu meliputi ya seperti perselisihan yang menyebar, pelecehan, meniru, fitnah, penipuan, pengucilan, kemudian ada penguntitan di dunia maya. Ini nih sih yang biasanya dilakukan para haters. Nah, untuk cyberbullying ini yang sering dilakukan itu yang pertama, pencuri identitas online. Yang kedua, menyebar gosip yang tidak menyenangkan melalui media sosial. Yang ketiga, ada mengirim email atau SMS yang berisi hinaan. Nah, untuk itu, cara mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan cyberbullying, maka dibuatlah cyber law di Indonesia, yaitu payung hukum berdasarkan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan sekarang direvisi menjadi UU nomor 19 tahun 2016. Nah, sekarang aspek hukumnya nih. Kenapa sih di dalam penggunaan informasi kita memerlukan cyber law atau aspek hukum? Kenapa ya kira-kira? Ya, karena untuk melindungi integritas pemerintah dan melindungi reputasi suatu negara. Kemudian membantu negara terhindar dari pelaku kejahatan seperti kejahatan terorganisasi, kemudian teroris, operasi penipuan. Kemudian memberikan perlindungan terhadap data yang tergolong khusus, rahasia, informasi yang bersifat pribadi, yang dianggap perlu untuk dilindungi. Yang ketiga, ada aspek budaya. Apa sih dampak penggunaan informasi terhadap budaya? Oke, kita bahas dari dampak positifnya dulu ya. Yang pertama ada memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang kedua,
mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, dapat mengetahui budaya-budaya dari luar. Ini nih biasanya buat para pecinta K-pop atau fans boyband luar negeri. Nah, dari situ kita dapat mengetahui budaya, adat, bahasa, pakaiannya mereka gitu. Terus dampak positifnya udah, sekarang dampak negatif. Nah, dampak negatifnya ini yang pertama adalah mendorong munculnya kejahatan-kejahatan baru. Kemudian ada mempermudah menyebarluaskan karya-karya pornografi. Kemudian mempermudahkan masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif. Yang keempat, ada aspek sosial. Nah, dari aspek sosial ini banyak banget loh pengaruh positifnya. Yang pertama, masyarakat dapat dengan mudah mengembangkan sistem perdagangan mereka melalui e-commerce. Apalagi sekarang kan zamannya belanja online kan, jadi ya lebih gampang. Yang kedua, jiwa dan semangat berwirausaha akan terus ada dan semakin berkembang. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dapat mempermudahkan komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lainnya. Ya, seperti yang aku bilang tadi, mendapatkan informasi apa saja sekarang lebih gampang. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih, dengan semakin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya face to face menjadi monoton. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang menyalurkan komunikasinya hanya melalui via online. Nah, dampak negatif dari aspek sosial ini yang pertama, seseorang yang terus-terus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualisme. Yang kedua, dengan pesatnya teknologi informasi baik di internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi maupun kekerasan semakin dengan mudah didapatkan. Nah, yang terakhir ada aspek ekonomi. Untuk aspek ekonomi ini ada dampak positif dan dampak negatifnya loh. Untuk dampak positifnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian semakin maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan semakin banyak yang membuka lapangan pekerjaan. Nah, tapi teman-teman, ada dampak negatifnya juga. Sekarang kan banyak ya orang yang melakukan bisnis online. Nah, kita itu juga harus hati-hati karena banyak banget kasus-kasus penipuan-penipuan atau pembobolan rekening, cybercrime atau hacking. Nah, dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi udah pada tahu kan aspek-aspek apa aja yang harus diperhatikan dalam penggunaan informasi. Jadi segitu saja yang dapat aku sharing ke kalian. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Saya Natasha Putri Salsabila, pamit undur diri. See you, bye-bye.